Harga cuma 2,6 jutaan, performanya cukup ngebut, ngecharge-nya cukup cepet. Yang luar biasa adalah layarnya udah 3D curved dan kamera utamanya yang 108 megapiksel. Cocok buat nampang, kuat buat gaming, hasil foto-foto juga berasa bening. Jumpa lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita bahas HP ini nih, Tecno Spark 20 Pro Plus secara mendalam. Ini HP kelas harga cuma 2,7 juta, masih kembali 1000. Tapi spesifikasinya mantap banget dan bakalan jadi standar HP kelas harga 2 jutaan. Untuk harga pasnya berapa sekarang, kamu bisa cek ya, link di deskripsi video. Kali aja dapat harga promo. Dan kali ini kita akan bahas 4 kelebihan dan 4 kekurangan dari HP ini yang wajib kamu tahu sebelum kamu beli, biar nggak nyesel. Dan kelebihan pertama dari HP ini adalah tentu aja bagian desainnya. Ini desainnya berasa mahal, kelihatan mahal. Apalagi yang warna hijaunya ya, udah berbahan vegan leather atau bahan kulit sintetis untuk cover belakangnya. Jadi berasa kayak punya HP kelas mewah gitu, padahal cuma harga 2 jutaan aja. Tapi karena saya nggak punya yang warna hijau, saya punyanya yang warna putih, jadi kita bahasnya di video ini tuh yang warna putihnya ini aja ya. Untuk warna putih ini atau Lunar Frost ini tuh pakai bahan polikarbonat ya untuk bodinya. Desain depan bodinya sendiri udah dibuat curve ya, jadi nyaman digenggam. Untuk permukaan bodi belakang di finishing doff yang kasih kesan tuh tambah berasa mewah ya kalau menurut saya. Kecuali di bagian dekat kamera, itu dibuat glossy, tapi dikasih tekstur atau corak sesuai dengan namanya ya, Lunar Frost. Kelihatan kayak permukaan es gitu. Dan tampilan kameranya juga ini gaya mahal dong. Udah pakai frame lensa membulat gini, terus dikelilingi ring dengan aksen brass metal gitu. Ini berasa cakep, keren, minimalis, dan juga berkelas. Untuk frame body sendiri dibuat curvy juga, melengkung dengan finishing chrome yang warnanya dibuat senada dengan body. Jadi makin kelihatan mewah dan juga berasa nyaman banget di genggaman. Apalagi HP ini tuh ramping cuma 7,6 mm dan ringannya cuma 179 gram aja. Kelihatan ya, desain bodi belakangnya ini udah kayak kelas HP mahal yang 6 jutaan lebih gitu gayanya. Dan gak cuma bagian belakangnya aja, bagian depannya juga ini tuh keren banget. Ini punya gaya desain HP-HP flagship ya. Pakai bezelnya udah bezel tipis banget dan layarnya curvy kayak gini. Kelihatan mewah kan, baik depan maupun belakang. Ini HP kelas harga cuma 2 jutaan loh, nggak sampai 3 juta. Kembalinya banyak banget kalau kita ngeluarin duit 3 juta. Nggak sangka ya bisa dapat HP dengan desain yang mewah kayak gini. Dan kelebihan kedua dari HP ini adalah tentu aja kualitas layarnya yang udah melengkung curve 3D gini. Nggak cuma layar mewah aja, tapi emang kualitas visualnya udah juara di level harga 2 jutaan. Layar curve AMOLED-nya ini tuh berukuran 6,78 inch Full HD+, di mana layarnya punya aspek rasio 20,5:9. Jadi berasa lebih memanjang ya. Layarnya juga punya kecerahan maksimal di 1000 nits, jadinya bakalan tetap nyaman di bawah cahaya matahari, tetap kelihatan bisa baca-baca pesan. Dan layarnya juga udah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5, jadi bakalan lebih tahan gores daripada layar HP kelas harga 2 jutaan lainnya. Ya, untuk respon layar juga udah berasa cepet dan juga udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan. Untuk kelas harga 2 juta, layar HP ini tuh emang beneran berasa cakep. Dan karena udah pakai layar AMOLED gini, jadi HP ini tuh punya fitur yang namanya Always On Display. Fitur yang bisa nampilin jam dan notifikasi di layar saat HP standby. Ya, cuma sayangnya nggak bisa beneran always on. Bisanya cuma sekitar 10 detik aja nyalanya. Nggak ada settingan untuk waktu maupun schedule-nya. Dia terima apa adanya aja. Oh iya, sensor sidik jari juga udah di layar dong, kayak HP-HP mahal. Masih berbasis optik, jadinya kalau jari basah nggak akan terbaca. Tapi kalau jari kering, bacanya cepet. Sekali tap, langsung kunci kebuka. Dan kelebihan ketiga dari HP ini, yang mendukung juga sama visualnya yang cakep ini adalah bagian audionya yang udah berasa mantep. Tecno Spark 20 Pro Plus ini punya dukungan teknologi DTS, Digital Theater System di sisi software untuk menghasilkan suara yang berasa lebih sauron. Dan untuk speaker sendiri udah ganda ya, dengan speaker utama di sisi bawah dan speaker kedua di atas, di mana speaker keduanya ini punya output suara nggak cuma dari grill speaker atas, tapi juga dari grill earpiece-nya. Jadinya kalau kita lagi main HP kayak gini ya, main game atau nonton video, kalau misalkan lubang speaker yang di atas ini ketutup tangan, suaranya tetap lantang, nggak mendem, nggak terhalang. Dan pada saat di-retail dengan volume maksimal ya, kualitas suaranya kencang, detailnya juga bagus. Dan pada saat ada suara-suara bass gitu, bodinya bergetar cuy. Dan
Dan kelebihan keempat dari HP SPBU ini, spek pejabat tapi budget uring-uringan, adalah di bagian kameranya. Ini kamera utamanya udah 108 megapiksel. HP kelas 2 jutaan lain paling 64 megapiksel atau rata-rata 50 megapiksel aja. Tampilan kameranya emang kelihatan mewah ya. Seakan-akan tuh kayak 4 kamera, padahal sih ini cuma triple kamera aja dengan kamera utama 108 megapiksel, aperture lensanya f1.67. Gede banget aperture lensanya. Terus kamera kedua adalah kamera makro 2 megapiksel dan satu lagi adalah kamera portrait. Terus untuk foto-foto selfie juga udah disediakan kamera depan 32 megapiksel dengan aperture f2.2. Tapi kalau ini nggak kayak HP Tecno kebanyakan ya, ini belum dilengkapi LED flash. Nih, fitur-fitur kameranya kita bisa lihat ya dari UI kameranya apa aja nih. Di bagian atas ini kita bisa pilih ya untuk filter-filter ada di sini, terus kita bisa ubah rasio foto di sini. Terus untuk fitur AI bisa kita hidupin nih. Kalau AI-nya hidup tuh warnanya pasti lebih gonjreng. Kalau misalkan pengen warna lebih natural, kita matiin kayak gini. Terus ada mode 108 megapiksel di sini. Kita bisa juga atur untuk LED flash-nya ya, mau mati, mau hidup, auto ataupun terang terus gitu. Dan di sini ada shortcut ke setting kamera. Ada shutter sound, grid line, AI focus, segala macam ada di sini ya. Sampai HDR-nya dihidupin aja, nggak usah dimatiin di sini. Nah terus kalau di sini di bawahnya kita bisa lihat ada 1 kali dan 3 kali. 3 kali ini 3 kali digital zoom ya, bukan optical zoom. Dan untuk mode-mode kameranya sendiri ada mode film, mode perekaman video, di mana perekaman videonya tuh bisa support hingga 2K atau 1080p 60 fps baik kamera depan maupun kamera belakang. Ini sama ya, sama-sama bisa sampai 2K sampai Full HD 60 fps. Ada fitur ultra steady-nya juga di sini. Terus kalau kita pilih ini nih juga ada nih warnanya lebih cerah gitu ya, lebih bagus untuk warna videonya. Nah terus juga ada fitur AI cam atau mode auto ya. Ini mode yang bakalan paling sering kita pakai. Ada mode portrait di sini, di mana mode portraitnya ini kita bisa atur ya untuk fokus bokehnya tuh seberapa kuat sampai maksimal f1.0. Di mode portrait ini juga kita bisa ada fitur beautify ya. Beautify sampai badan-badan tuh juga bisa kita rubah. Terus ada mode super night di sini untuk foto-foto pada malam hari, dan kalau kita pilih more, di sini ada mode short video, mode slow motion, mode time lapse, ada dual video. Di fitur more berikutnya ada juga mode sky shop. Terus ada mode pro, di mana pengaturan mode pro-nya tuh komplit banget ya. Pengaturan EV, pengaturan shutter speed, ISO, white balance, fokus, dan juga MA. Kemudian ada mode panorama, ada mode super makro, mode dokumen, dan mode AR space. Komplit ya mode-modenya. Hasil foto kamera selfie-nya ini udah bikin saya puas sih, karena bisa nangkap gambar dengan detail, warna yang bagus, dan juga dynamic range yang cukup luas. Kalau kita foto selfie membelakangi cahaya, baik kita maupun background tetap kelihatan detail. Keren sih. Dan untuk mode selfie portraitnya sendiri, potongan blurnya udah berasa rapi. Udah bisa banget nih buat update foto profile. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya, ini beneran bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Detailnya dapat, baik di low light maupun di kondisi cahaya terang. Warnanya juga bagus, nggak berasa over gitu ya. Dan dia juga punya dynamic range yang cukup luas. Intinya untuk hasil kamera utamanya, ini udah oke punya. Kalau dipakai buat mode portrait, kayak gini hasilnya. Ini cakep sih, karena bisa foto portrait. Nggak cuma bisa untuk manusia aja, tapi bisa juga untuk foto portrait objek. Dan kalau dipakai buat foto-foto pakai mode makronya, kameranya ya biasa aja sih, nggak bisa dibilang istimewa. Standar lah HP kelas 2 jutaan kalau untuk kamera makronya. Yang penting pastiin di kondisi cahaya cukup. Dan gini nih, untuk hasil foto mode malamnya, overall kelihatan berasa lebih terang, dan bagian lampu-lampu tuh berasa detailnya. Sama kalau kita foto ada langit, langitnya juga kelihatan ya, terekspos detail langitnya. Udah cakep sih. Oke, ini hasil perekaman video pakai kamera depan, ultra steady-nya diaktifkan ya. Kualitasnya kayak gini. Untuk dynamic range-nya masih kurang bagus ya, karena langitnya tuh sebenarnya banyak awan dan langit birunya, tapi ini putih aja. Dan kalau dipakai buat jalan kayak gini, ini tuh berasa stabil ya. Ada getar-getar dikit, tapi ini udah termasuk stabil. Untuk suaranya sendiri kamu bisa nilai ya. Ini saya mic-nya nggak ketutup. Walaupun pakai softcase, tapi mic-nya nggak ketutup saat dipegang sambil jalan kayak gini. Sekarang ultimate video enhancement-nya diaktifkan ya. Nah, kalau ini kelihatan tuh langit masih ada detail-detailnya. Jadi dynamic range-nya lumayan berasa gitu dibandingkan tadi.
Cuman ya gitu, jadi nggak terlalu stabil kayak tadi ya, jadi berasa guncang-guncang gitu. Jadi tinggal pilih aja mau stabil apa mau lebih bagus untuk dynamic range-nya, warnanya gitu. Kalau sekarang saya rekam videonya ini pakai 60 fps ya, di Full HD, kualitasnya kayak gini. Stabilisasinya berasa kurang banget dibandingkan yang tadi. Kalau menurut kamu gimana? Kira-kira kalau buat rekam video enaknya pakai fitur yang mana? Nah, ini dia perekaman video pakai kamera belakang ya, Full HD 30 fps dengan ultra steady-nya diaktifkan. Dipakai buat jalan kayak gini, ini stabil. Kalau ngeliat dynamic range juga lumayan ya, langitnya tuh bisa kelihatan biru-birunya, awannya bisa kelihatan. Sekarang kita coba ya, buat fokusnya kayak gimana pindahnya. Fokusnya bisa pindah tanpa harus di-tap ya. Dan untuk detailnya kamu bisa lihat di sini, detail perekaman videonya kayak gimana. Nah, sekarang perekaman video Full HD di 60 fps. Dipakai buat jalan jadi berasa agak goyang ya, nggak stabil yang tadi. Kualitasnya kayak gini. Untuk 60 fps ini bisa diedit buat agak slow-mo gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin video-video ala slow-mo, 60 fps tuh bisa dapat slow-mo-nya. Kali ini perekaman videonya pakai Ultimate Enhancement Video Aktif ya. Jadi dia tuh akan berusaha supaya warnanya lebih bagus, terus detailnya lebih baik. Tapi ya gitu, stabilisasinya turun. Kalau dilihat detailnya lebih bagus dan warnanya lebih kelihatan cerah. Sekarang kita cobain perekaman video pakai efek bokeh ya. Efek bokehnya jalan nggak? Kalau menurut kamu gimana? Untuk efek bokehnya kira-kira rapi atau enggak? Nih kita pakai jalan terus geraknya banyak ya. Kamu sendiri yang nilai deh. Kalau saya nih lihat previewnya nggak terlalu jelas. Ya kira-kira kalau buat kamera belakangnya mungkin mirip-mirip kali ya. Nah, ini perekaman videonya pakai kamera belakang dengan efek bokehnya diaktifkan ya. Kalau bisa nilai sendiri kualitasnya kayak gimana. Kelihatan nggak untuk efek bokehnya jalan atau enggaknya tuh gimana. Karena ini saya ngelihat kamera ya, bukan ngelihat layar. Jadi nggak tahu kayak gimana hasilnya. Kamu bisa nilai sendiri. Untuk urusan performa nggak perlu diragukan lagi. Karena Technospark 20 Pro Plus ini udah pakai prosesor yang sejuta umat yang banyak dipakai HP-HP kelas harga 2 jutaan lainnya. Pakai Helio G99 Ultimate dengan 8GB RAM yang bisa di-expand hingga 8GB virtual RAM. Dan storage-nya juga udah 256GB dan udah kelas UFS 2.2. Kalau soal main game udah aman lancar ya, walaupun saat video ini dibuat, HP ini tuh cuma support grafis tinggi dan frame rate tinggi kalau buat main game Mobile Legends. Tapi selama main emang beneran aman lancar. Performanya tuh selama saya main tuh stabil di kisaran 60 fps. Main sejam lebih juga nggak pakai panas ya, cuma anget-anget aja di sekitar area kamera. Kalau dipakai buat main game FF, Free Fire gitu, nggak usah dibahas ya. Saking lancarnya kalau keluar masuk rumah tuh dia nggak perlu buka pintu lagi. Dan kalau untuk main game PUBG Mobile yang lebih berat dari FF, HP ini tuh bisa main dengan setting grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimal di HD High. Dan yang saya mainkan ini di settingan grafis Balance Ultra ya, supaya dapat frame rate maksimal. Ya kayak gini hasilnya selama main, aman lancar terkendali, stabil di 40 fps selama kita main. Untuk gyroscope-nya sendiri juga udah berasa cukup nyaman buat main game ini. Ya pokoknya kalau buat main game nggak perlu ditanyain deh, kalau untuk game-game populer di Play Store ini udah bisa semua rata-rata. Udah cukup aman pokoknya. Dan baterainya yang 5000 mAh juga mendukung banget kalau buat main game. Ya nggak awet-awet banget tapi udah cukup awet ya. Karena waktu dites dalam ruangan dan pakai internet wifi, saya main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 13% aja loh. Dan saat dipakai buat nonton YouTube, streaming selama 1 jam tuh baterainya habis 7% aja. Ya bukan yang paling awet tapi juga nggak bisa dibilang boros. Ya cukup lah. Dan buat ngecasnya juga udah standar kelas HP harga 2 jutaan. Kalau pakai charger bawaannya yang 33 watt ya, nggak perlu pakai lama ngecharge-nya. Karena waktu dicas selama 30 menit udah terisi 45%. Dicas selama 1 jam terisi sampai 81%. Dan kita tinggal nungguin 24 menit lagi untuk bisa penuh sampai 100%. Udah nggak lambat kan? Udah sampai situ aja muji-mujinya. Sekarang kita bahas bagian kekurangannya. Bagian celah, bagian aibnya ada di mana. Dan kekurangan pertama dari HP ini adalah ya masih di bagian kelebihan pertama tadi ya. Secara desain dia emang kelebihan, tapi ada kekurangan juga di situ. Untuk kelas harga 2,7 juta, HP ini tuh emang punya desain yang ramping, kelihatan mewah, dan berasa nyaman banget di genggaman. Tapi kekurangannya adalah pilihan material untuk bodinya yang warna putih dan hitam ya.
Berasa tipis banget backcase-nya kalau nggak pakai casing. Kalau diketok-ketok ini tuh berasa berongga, berasa kosong. Sebenarnya saya ngerti sih ya, berasa kopong, berasa kosong karena dikasih jarak ya antara bodi sama baterai sama mesin gitu, biar kalau misalnya kita main HP sampai lama tuh panasnya nggak langsung ke tangan kita, nggak langsung nyebar ke permukaan bodi gitu. Dan kekurangan kedua ya dari HP ini, emang sih HP ini tuh storage-nya udah gede ya, udah 256 GB, udah UFS 2.2. Tapi HP ini tuh cuma dikasih slot kartu dual SIM aja, udah kayak HP Sultan. Kita nggak bisa nambahin pakai micro SD lagi. Kalau seandainya 256 GB berasa kurang. Dan kekurangan ketiga dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini adalah di bagian software-nya. Bukan karena software-nya banyak bug-nya, bukan karena UI-nya jelek, bukan karena dipakainya nggak nyaman ya. Karena sebenarnya HP ini tuh udah pakai Android 14 ya sejak dalam kandungan. Dibalut juga dengan sistem antarmuka HiOS yang fiturnya banyak banget. Mau ganti-ganti gaya HP ada Theme Store bawaan yang pilihan tema, wallpaper, dan font tulisannya tuh banyak banget. Banyak yang gratis juga lagi. Jadi mau ganti gaya HP nggak perlu keluar duit lagi. Kalau kita buka folder tools, ada FM radio analog, kita bisa dengerin lagu-lagu terbaru yang lagi hit saat ini. Nggak perlu pakai streaming, nggak perlu kuota, cuma perlu earphone kabel aja. Ada juga nih fitur ala iPhone yang namanya Dynamic Port. Kalau kita lagi ngecharge atau unlock HP pakai muka, ada pop-up di bagian kamera depan gini. Ada juga fitur sosial turbo yang bisa memaksimalkan kita chattingan pakai WhatsApp. Karena kita bisa ubah suara, bisa juga video call pakai Beautify, sampai bisa bikin stiker sendiri. Ada juga nih fitur App Twin untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas di video ini. Kekurangannya itu bukan di bagian fitur, bukan di bagian kestabilan softwarenya ya, tapi masalah jaminan software update-nya. Belum ada kepastian dari Tecno bakalan dapat update sampai Android berapa, security patch-nya selama berapa tahun gitu, belum ada informasi resmi. Jadi ya masih ngambang gitu. Dan kekurangan keempat nih, dari HP dahsyat harga merakyat yang kece keren ini adalah pada saat video ini dibuat ya, ini tuh HP berasa goib. Toko official Tecno aja habis stoknya. Kalau kita cari di toko online ya, sekalinya ada yang jual, harganya mahal banget sampai 3 jutaan. Ya kira-kira segitu aja 4 kelebihan dan kekurangan dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini yang mesti kamu tahu sebelum kamu beli. Semoga menghibur, semoga informasinya bermanfaat. Like videonya kalau kamu suka, di dislike juga nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada yang disuka juga komen aja, nggak masalah. Dan segitu aja videonya. Bang Nano pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Senang banget ya. HP kelas 2 jutaan, udah cakep-cakep gini. Bodinya kopong banget, yang berasa. Pakai casing aja biar nggak berasa kopong mana casingnya.